Bagus. Karena konteksnya mimpi ya. Karena konteksnya mimpi, maka bisa jadi memang yang beliau itu ruh asli. Karena di surah Az-Zumar, surah ke 39 ayat 42 itu, ruhnya orang saat tidurnya dan ruh orang saat meninggal itu dalam satu genggaman Allah. Sehingga mungkin ruh bertemu dengan ruh. Sehingga saudara ibu atau ibu yang mimpi tadi itu, bisa jadi yang ibu temui itu memang ruh dia. Dan memang kan anak yang meninggal sebelum balighnya itu kan jadi tabungan bagi orang tuanya. Cuman pengertian membersamai ibu, pengertian menemani ibu, pengertian tidak mati kan ini kan tidak bisa dipahami secara harfiah duniawi. Dan kalau kita bicara tentang konsep Al-Quran, orang yang mati kan raganya, tidak dengan ruhnya. Karena ruh itu makhluk yang ada permulaannya dan tidak ada akhirnya. Nah, bahwa kemudian ruhnya orang yang mati itu sebagian mereka diberi keleluasaan oleh Allah untuk pergi kemanapun yang dia mau, termasuk ke bumi, itu memang ada. Tapi kan kita tidak tahu anak ibu termasuk yang dapat fasilitas itu atau tidak. Makanya karena yang terjadi pada ibu adalah dalam mimpi, yang terjadi pada saudara ibu juga dalam mimpi. Kalau kita merujuk pada konsep Az-Zumar ayat 42 mungkin saja. Tapi kalau kemudian ibu melihat seliweran di rumah, kemudian ada penampakan ini itu, yang model begitu ibu mesti hati-hati. Karena kan kita tidak bisa bedakan antara mana ruh yang sejati dan mana yang jin kan, itu seperti itu. Tapi kalau dalam mimpi tidak ada masalah. Walaupun pemaknaan hidup dan membersama ibu itu tidak selalu bisa dipahami secara harfiah. Karena itu dimensinya ukhrawi sudah. Dan kalau kita merujuk pada dalil-dalil yang sahih, memang nanti anak-anak yang meninggal sebelum balighnya ini kan merupakan tiket untuk orang tuanya masuk surga. Dalam hadis qudsi disebutkan ketika malaikat seusai mencabut nyawa seorang anak Adam sampai di langit, Allah bertanya, dan Allah Maha tahu tentu, ini hanya bahasa administrasi, dari mana kalian? Dari mencabut nyawa si fulan. Kata Allah dalam hadis qudsi itu, kalian cabut buah hati hambaku. Apa kata hambaku? Dia memuji engkau ya Allah. Kata Allah, bangunkan Baitul Hamdi di surga, bangunkan rumah Alhamdulillah di surga, pujian di surga. Nah, dalam hadis qudsi juga disebutkan anak-anak yang meninggal sebelum baligh itu nanti mencari orang tuanya di mahsyar untuk diberi minum. Dan nanti pada saat di akhirat, anak-anak yang meninggal sebelum baligh ini berada di pintu surga. Allah berfirman kepada para malaikat, suruh mereka masuk surga. Tapi mereka tidak mau. Apa jawaban Allah? Apa kata Allah? Kenapa mereka tidak mau? Dan Allah Maha tahu. Kata para malaikat, mereka tidak mau masuk surga ya Allah karena mereka nunggu orang tuanya. Kata Allah, suruh masuk ke surga bersama orang tuanya sekalian. Nah, itu perintah Allah. Akhirnya masuk surga bersama orang tuanya. Nah, jadi karena yang ibu ceritakan terjadi dalam mimpi itu mungkin yang dilihat oleh saudara ibu, yang bicara kepada ibu adalah memang anak ibu. Ya, walaupun pengertiannya itu tidak bisa kita manis secara harfiah duniawi itu. Bisa jadi itu memang benar. Dasarnya Az-Zumar ayat 42 itu. Saya kira itu Bu ya. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Enggak Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi memang betul kata para ulama, kalau kita mengatakan nanti datang ya insya Allah, berarti itu sama dengan iya. Kalau kita ngomong insya Allah tapi dalam hati kita ngomong tidak, itu dianggap nggak benar memang itu. Yang benar adalah insya Allah.
Kalau enggak gimana? Gini, kalau saya pribadi Bu ya, kalau saya sekiranya enggak mungkin datang itu, saya biasanya insya Allah, tapi saya enggak janji ya. Saya bilang gitu, insya Allah tapi saya enggak janji, mudah-mudahan bisa datang. Tapi saya jawab insya Allah, mudah-mudahan saya bisa datang. Saya ngomong gitu, saya tambahkan biasanya. Jadi kalau jenengan ngasih undangan ke saya, terus saya bilang, insya Allah nggih, mudah-mudahan saya bisa datang. Itu berarti ada kemungkinan saya enggak datang. Ya, enggak, saya ngomong apa adanya, nggih. Tapi dalam hati saya pengen datang, dalam hati saya pengen datang memang. Cuman karena ada kemungkinan enggak bisa datang, saya bilang, ini saya enggak janji ya insya Allah. Mudah-mudahan saya bisa datang. Ya, itu seperti itu. Jadi tapi saya memang niat datang gitu. Dalam hati saya niat datang. Bahwa nanti di hari H ada udzur, ya enggak apa-apa. Tapi kalau yang salah itu gini, ngomong insya Allah tapi dalam hati enggak datang, itu yang enggak boleh. Jadi mending kita ngomong apa adanya, insya Allah ya, tapi mudah-mudahan saya bisa datang, tapi enggak janji. Karena apalah gitu. Atau enggak ya sudah, atau enggak aja kalau memang mau ngomong enggak gitu. Gitu seperti. Tapi kalau saya punya niat datang, saya ngomong insya Allah saya datang. Mudah-mudahan tidak ada udzur, insya Allah saya datang. Mudah-mudahan enggak ada udzur gitu. Nah, saya sampaikan gitu aja. Ngoten nggih? Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Bu Dona terakhir. Oke, monggo Bu Dona terakhir. Ya, Bu Dona penutup. Nggih. Bu Dona penutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Sidratul Muntaha. Terus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam Isra dan Mi'raj itu bukan berjalan tapi diperjalankan. Ada akselerasi, ada percepatan perjalanan. Malaikat Jibril itu kantornya di Arsy. Jadi biasa malaikat Jibril itu mondar-mandir Arsy bumi itu biasa. Tapi pada malam itu beliau sedang tidak berjalan tapi diperjalankan. Ada percepatan, ada akselerasi perjalanan di situ. Rupanya malaikat Jibril Allah takdirkan tidak mampu menempuh perjalanan sampai dengan langit ketujuh. Beliau seperti gombal yang amoh, ngelutruk, nggak sanggup lagi mana perjalanan. Dalam hadis itu dikatakan begitu, terus beliau berkata, ya Rasulullah jangan lanjut, saya kalau dipaksakan lanjut nanti saya akan hancur terbakar. Nah itu sebagai bukti juga bahwa Nabi kita Muhammad SAW sanggup melanjutkan perjalanan, tapi malaikat Jibril tidak sanggup, karena malaikat Jibril terbuat dari nur, cahaya. Sementara Nabi Muhammad SAW itu terbuat dari cahaya di atas cahaya, nurun ala nur. Ibu kalau baca surah An-Nur ayat 35 itu ada ayat nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Itu yang dimaksud adalah diantaranya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi malaikat Jibril terbuat dari cahaya. Kalau Nabi kita Muhammad SAW itu cahaya di atas cahaya. Makanya beliau sanggup melanjutkan perjalanan itu. Satu dulu. Yang kedua, memang Allah mengundang khusus Nabi Muhammad SAW. Allah maunya bicara berdua dengan Nabi kita Muhammad SAW, tidak dengan malaikat Jibril.
Makanya perintah sholat itu perintah yang langsung dari Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW, tidak melalui malaikat Jibril. Ini betapa pentingnya sholat. Itu diantara hikmahnya. Nah, terus kemudian ya malaikat Jibril dibuat tidak mampu supaya tidak dituhankan juga kan. Kan ada agama sebelah yang menuhankan malaikat Jibril kan. Nah, kita tidak boleh menuhankan karena malaikat Jibril juga punya kemampuan yang terbatas. Dia juga makhluk gitu loh. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua berkaitan dengan apa tadi Bu? Zikir. Sholawat atau la ilaha illallah gitu ya. Dan macam-macam. Gini, secara umum afdalu dzikri la ilaha illallah. Zikir yang paling utama itu la ilaha illallah. Nah, tapi ada waktu-waktu tertentu di mana sholawat lebih utama. Ini hari Jumat ini. Nah, gitu. Tapi secara umum zikir la ilaha illallah itu lebih utama. Tapi saya pribadi memandang zikir dengan aneka macam keutamaannya itu bagi saya seperti satu bulatan. Jadi bukan karena yang lebih utama tuh kita hanya pakai ini nggak pakai yang lain, tidak. Kalau saya memahami itu sebagai satu bulatan, artinya ya semua kita baca. Kalau saya ngikuti rasa. Kadang tiba-tiba pengen istighfar, berbanyak istighfar. Kadang pengen banyak sholawat, berbanyak sholawat. Kadang pengen berbanyak baca la ilaha illallah, ya berbanyak baca la ilaha illallah, ngikuti hati aja. Cuman secara umum kalau saya pribadi itu biar nggak bingung, biar untuk refleks aja sih kalau untuk qomat kamit setiap hari itu. Pokoknya dari subuh sampai maghrib itu saya biasanya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Enggak, sesak qomat kamitnya mulut saya aja. Kalau siang itu pokoknya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Untuk refleks aja sih. Dari maghrib sampai maghrib sampai subuh itu saya sholawat biasanya. Sholawat, perbanyak sholawat untuk Nabi kita Muhammad SAW. Baca Quran tetap baca, la ilaha illallah tetap zikir. Cuman yang itu untuk refleks aja. Misalnya lagi mengendarai motor, itu qomat kamitnya mulut itu sholawat kalau malam. Kalau siang la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Saya kira itu yang kedua. Ya. Kan kalau ibu baca surah Al-Baqarah ayat 253. Al-Baqarah 253. Itu para nabi dan rasul itu memang berbeda-beda tingkatannya, tapi semuanya mulia. Jadi Nabi Adam dan lain-lain lah, itu semuanya punya kemuliaan yang berbeda-beda masing-masing. Nah, jadi kemuliaan para nabi itu nggak sama. Di antara mereka itu semua mereka mulia, tidak ada yang tidak mulia, dan kita memuliakan semuanya. Tapi ada yang lebih mulia. Maka dari ketemu dengan Nabi Adam dan bla 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 itu bisa jadi menunjukkan kemuliaan masing-masing, tapi semuanya mulia ya, kemuliaan masing-masing. Dan yang tertinggi Nabi Ibrahim di langit ke-7, ada yang mengatakan Nabi Musa di langit ke-7, ada beda pendapat, tapi yang pasti Nabi Ibrahim di langit ke-7. Yang tadi mengasuh anak-anak yang meninggal belum balik itu. Nah, tapi ada yang mengatakan Nabi Adam juga di langit ke-7. Nabi Musa ada di langit ke-7. Tapi terlepas dari itu memang Nabi Ibrahim kan Abul Anbiya, bapaknya para nabi, karena setelah Nabi Ibrahim tidak ada lagi nabi dan rasul kecuali keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau Nabi Adam mungkin di langit pertama lebih kepada karena ini Abul Bashar, bapaknya manusia, maka yang menyambut pertama kali Nabi Muhammad adalah Abul Bashar, bapaknya manusia. Ya, mungkin bisa jadi begitu, tapi masing-masing punya kelebihannya. Wallahu a'lam bishawab. Bersyukurlah pada Allah setiap lapisan langit ada nabi yang Allah letakkan di situ untuk menjaga stabilitas langit itu mungkin. Nah, selebihnya wallahu a'lam bishawab. Atau nggih, nggih. Cukup dulu. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wad dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.